Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa sehingga diberikan kesehatan serta dijauhkan dari segala sakit dan penyakit agar kita dapat melalui setiap aktivitas kita, baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Bertemu kembali kita dalam pertemuan perdana pada semester genap untuk kelas 7 SMP. Hari ini kita akan membahas mengenai Sat Atatai. Apa sih Sat Atatai itu? Kita akan segera membahasnya. Sebelumnya Ibu haturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, sebagai umat yang beragama kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Om Purwejato Brahmano Brahmacari Dharma Wasana Stapa Sodatistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Liestam Dewasca Sarwe Amretna Sakama. Ya Tuhan, murid-Mu hadir di hadapan-Mu. Oh Brahman yang berselimutkan kesaktian dan berdiri sebagai pertama. Tuhan, anugerahkanlah pengetahuan dan pikiran yang terang. Brahman yang agung, setiap makhluk hanya dapat bersinar berkat cahaya-Mu yang senantiasa memancar. Ibu akan mengambil sebuah sloka. Tanpa kekerasan, kebenaran, bebas dari kemarahan, tanpa pamrih, tenang, benci dalam mencari kesalahan, welas asih terhadap makhluk hidup, bebas dari kelobaan, sopan, kerendahan hati, dan kemantapan. Ini merupakan petikan sloka pada Bhagavad Gita bab 16 slokanya yang kedua. Hari ini kita akan membahas tentang Sat Atatai, tapi sebelumnya Ibu akan mengenalkan sedikit peta konsepnya. Jadi hari ini Sat Atatai itu merupakan salah satu ajaran dari susila. Ada mengenai pengertian susila, pengertian Sat Atatai, bagian-bagian Sat Atatai, cerita tentang Sat Atatai, dan cara menghindari akibat dari Sat Atatai. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus membahas mengenai pengertian susila dan pengertian Sat Atatai. Yang pertama, pengertian susila. Susila terdiri dari dua kata, yaitu su dan sila. Su artinya baik dan sila artinya perbuatan. Jadi kata susila berarti perbuatan yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, secara umum, membunuh dan menghancurkan sangat dilarang oleh semua agama yang ada di dunia ini dan juga tata nilai yang hidup di masyarakat. Jadi kita sudah ketahui bersama ya bahwa setiap agama di dunia dan di Indonesia sangat melarang keras pembunuhan dan menghancurkan orang lain atau hidup orang lain atau barang milik orang lain dan makhluk hidup lainnya. Semua sistem yang dibangun mengharapkan kebiasaan yang penuh welas asih. Welas asih itu atau belas kasih, kasih sayang, saling melindungi dan saling menjaga. Agama Hindu memperbolehkan adanya pembunuhan yang disebut sebagai pati kawenang untuk alasan pancawida, yaitu diantaranya sebagai berikut. Pembunuhan yang diizinkan yang diperbolehkan menurut agama Hindu itu ada antara lain untuk membela diri. Jadi misalnya kita mengalami penyerangan atau perampokan atau percobaan pembunuhan atau pemerkosaan dan lain sebagainya. Jika kita sampai melukai atau membunuh orang lain karena kita membela diri, itu diperbolehkan. Yang kedua untuk upacara yatnya, misalnya kita membunuh hewan kurban dan lain sebagainya. Yang ketiga percobaan ilmu pengetahuan. Jadi misalnya kita melakukan percobaan
ilmu pengetahuan pada tikus, pada kodok, dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Yang keempat, kesehatan tubuh kita. Jadi misalnya ada beberapa mitos yang mengatakan jika kita makan cacing atau makan empedu ayam, misalnya kita sembuh dari penyakit hepatitis misalnya atau TBC. Itu diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah menjaga keseimbangan populasi hewan. Misalnya di sawah ada hama, belalang misalnya. Kita diperbolehkan untuk membunuh belalang-belalang ini atau hama-hama lainnya yang mengganggu populasi kehidupan populasi lainnya. Jadi kita diperbolehkan untuk membunuh dengan tujuan-tujuan yang baik. Nah, yang kedua adalah pengertian sat atatai. Ibu akan membacakan sedikit terjemahan dari Sloka Sarasa Muscaya, slokanya yang kedua. Di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang melaksanakan perbuatan baik atau buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik. Segala perbuatan yang buruk itu, demikian gunanya pahalanya menjadi manusia. Jadi, hanya manusialah yang diciptakan oleh Tuhan yang diberikan karunia hidup yang dapat membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Sehingga alangkah baiknya jika manusia melakukan kebaikan-kebaikan selama hidupnya. Janganlah pernah untuk mencoba perbuatan buruk. Jikalau memang tanpa sengaja berkeinginan, tidak sengaja untuk berpikir atau berkata atau berbuat yang buruk, maka perbaikilah menjadi perbuatan yang baik. Nah, sat atatai itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu sat dan atatai. Sat artinya 6, atatai artinya cara melakukan pembunuhan. Berarti sat atatai berarti 6 cara untuk melakukan pembunuhan. Sesungguhnya Weda sebagai kitab suci umat Hindu memberikan tuntunan tentang ahimsa karma atau perbuatan menyakiti makhluk lain. Ahimsa karma ini yaitu larangan untuk melakukan pembunuhan terhadap sesama makhluk hidup dengan motivasi balas dendam dan kemarahan. Jadi kalau kita melakukan pembunuhan atau menyakiti makhluk hidup lain dengan alasan untuk melampiaskan kemarahan, kebencian, dan dendam, itu sangat-sangat dilarang oleh agama atau ajaran agama Hindu. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini mengenai pengertian susila dan pengertian sat atatai, sekian saja, dan untuk bagian-bagian sat atatai akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi anak-anak jangan pernah lelah untuk belajar walaupun masih secara online. Teruslah belajar dan teruslah untuk mencari tahu. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Om Dewa Suksma Parama Asintya Yanama Swaha Sarwa Karya Prasidanta. Om Santi 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 Om. Terima kasih dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.